Ada apa? Eh, eh, Artua, cepat minum Artua. Apa yang terjadi? Eh, Li, nggak nunggu Payo datang ya? Dia belum datang. Aku nggak bisa jalan. Aku nggak bisa jalan. Keras sekali. Hmm. Li, Li, bukannya kamu hari ini harus berterima kasih padaku. Aku sudah banyak membantumu. Benar enggak? Coba lihat kamu. Aku sudah bilang kamu jangan diet lagi. Lihat betapa kurusnya kamu. Sudah berapa kali aku bilang, coba lihat rata sekali kan? Li. Li. Semuanya sudah hilang. Liu masuk kelas sebentar. Seperti yang kukatakan pagi ini, edit sedikit video yang ada di dalamnya, lalu keluarkan klarifikasi. Baik, Kak Ali. Sepertinya perkembangannya berjalan lancar. Untung saja Artua pintar dan gigih, dia memikirkan banyak cara. Pada akhirnya malah berhasil menemukan video ini dari pejalan malam. Pak Yu, kamu harus memberitahu Yesue mengenai masalah ini. Bersikaplah lebih baik sedikit pada Artuo, jangan terlalu mempersulitnya. Siap laksanakan, Direktur Tang. Sebenarnya aku datang ke sini ingin mengingatkanmu satu hal. Jangan lupa malam ini masih ada acara jamuan makan malam dengan Pak Liu. Aku mengerti. Semangat! Kepalaku pusing. Aku mengerti. Acara makan malam. Aku mengerti. Ada.
Mana mungkin. Kita bicarakan lagi nanti saja. Baik, Pak Yu. Aku mengerti. Aku tutup. Tadi malam kamu... Kamu harus mulai diet. Aku? Aku yang mengantarmu pulang. Lalu Li... Tangli yang mengirim pesan. Lalu Pak Yu? Yusheng yang mengantar Tangli. Oh, terima kasih ya. Halo Pak Yu. Berapa lama lagi sampai? Aku dan Pali sudah tiba. Cepat ya, kami sedang menunggu. Aku tahu, aku baru saja salah mengambil jalan. 10 menit lagi sampai. Segera. 10 menit, cepatlah. Iya. Apa kamu sudah menghubungi keluarganya? Panggilan terakhir di ponsel pasien seseorang bernama Yuseng. Situasinya darurat, cepat telepon. Baik. Ada urusan apa? Di sini tidak boleh sembarangan masuk. Bukan begitu. Orang yang ada di dalam sana bernama Tangli kan? Iya. Dia dibawa ke sini karena kecelakaan. Kamu anggota keluarganya? Benar, aku keluarganya. Bagaimana kondisinya saat ini? Korban saat ini masih dalam keadaan koma. Kami sedang berusaha untuk menyelamatkannya. Untuk kondisi pastinya masih harus menunggu hasil pemeriksaan sebentar lagi. Bagaimana kalau kamu menunggu sebentar di sini? Tunggu sebentar, tunggu. Lalu apa ada yang bisa aku lakukan sekarang? Untuk sementara ini belum ada. Jika ada hal yang kami butuhkan, kami akan segera menghubungi. Tunggu di sini dulu. Oke. Halo? Paman, apa Artua ada di rumah? Tangli kecelakaan mobil, sekarang ada di rumah sakit dan belum sadar. Kamu cepat bawa dia ke rumah sakit. Baik. Aku akan segera membawa. Cepatlah. Pertuo, cepatlah berkemas. Yusheng meneleponku dan berkata Tangli mengalami kecelakaan. Kondisinya belum diketahui. Ayo kita segera pergi ke rumah sakit. Ayo. Pak Yu, bagaimana keadaan Li? Di ruang gawat darurat. Bagaimana kondisinya? Siapa anggota keluarganya? Aku. Hubungan kalian dengan pasien? Aku adalah sahabat baiknya. Ada keluarga kandung. Rencana perawatan harus diputuskan keluarga. Keluarga kandungnya semua ada di luar kota. Aku sahabat terdekatnya di sini. Jadi aku bisa jadi Aku adalah perwakilan. pacarnya. Ah? Bukan, kamu bukan. Aku. Situasi begini. Lengan kirinya terluka parah. Patah tulang bergeser. Ada dua rencana perawatan. Pertama, pengobatan konservatif. Kami akan melakukan reduksi tertutup. Lalu memperkuatnya dengan gips.
Lengan sebelah kiri tidak boleh digerakkan. Waktu penyembuhannya cukup lama. Kedua langsung operasi. Waktu penyembuhannya lebih singkat. Kalian diskusikan. Apa ada pertanyaan lagi? Seberapa besar luka operasinya nanti? Sekitar 3-4 cm. 3-4 cm. Luka sayatan yang sepanjang ini aku rasa nggak mudah untuk disembuhkan. Bagaimana kalau kita gunakan pengobatan konservatif? Nanti aku dengan Lee bisa Lakukan sama-sama. operasi. Biar nggak ada yang merasa cemas. Kamu tenang saja. Lee nggak punya tubuh yang rentan. Nanti pakai sesuatu untuk menghilangkan bekas lukanya. Tolong tanda tangan. Baik. Kami akan mengatur jadwal operasinya. Dokter, gimana kondisinya sekarang? Selain cedera siku dan gegar otak, seharusnya tidak ada masalah. Namun setelah operasi, dia harus dirawat inap selama beberapa hari. Sekarang kamu ikut dengan perawat dan urus prosedurnya. Baik. Sebelah sini. Aku akan mengurus prosedurnya, terus aku ambil barang-barang yang diperlukan untuk rawat inap. Tolong bawakan pakaian ganti untuk Tangli besok. Baik, cepatlah pergi, kami aku tunggu pergi di dulu. sini. Sudahlah. Artua. Yesue. Kenapa kalian di sini? Ini di mana? Lee, Aku kenapa? kamu jangan bicara dulu. Aku akan panggil dokter. Jangan bicara dulu. Biar aku saja. Lee, kamu jangan banyak bergerak dulu. Dengarkan aku bicara. Sendi lengan kirimu baru saja selesai dioperasi. Dokter bilang operasinya sangat sukses. Gak akan ada efek samping. Juga gak akan bawa pengaruh apapun. Pemulihannya juga akan sangat baik. Lalu, kamu mengalami sedikit gegar otak ringan. Apa saat ini kamu merasa sakit di kepala atau merasa gak nyaman? Katakan padaku. Tidak ada. Memang benar. Setelah Yesue dirawat, sekarang giliranku yang dirawat. Sudah. Kenapa kamu selalu bilang begitu sih? Sebentar lagi dokter datang biar dia yang periksa. Jangan terus berkata begitu. Kenapa kamu dan Yesue ada di sini? Pak Yu yang telepon kami. Apa dia juga datang? Tentu saja, dia nggak beranjak selangkah pun. Sekarang dia sedang ke bawah untuk beli sesuatu karena takutnya kamu lapar setelah bangun. Tapi nggak tahu juga, apa dokter mengizinkanmu buat makan? Pokoknya dia bilang beli dulu untuk jaga-jaga. Selain itu, tadi saat tanda tangan persetujuan operasi, Pak Yu bilang dia adalah pacarmu. Jadi identitas pacarmu sudah dipublikasikan. Pacar apanya? Dia sama sekali tidak memenuhi standarku. Masih harus diuji lebih lanjut lagi. Lee, ini yang namanya berkah di balik musibah. Kesulitan akan memperlihatkan cinta sejati. Apakah mau minum air? Kepalaku sakit. Pusing ya? Jangan mengajakku lagi. Ingin minum air? Sudahlah. Kondisinya cukup baik. Biarkan dia istirahat dulu. Hal yang perlu diperhatikan sudah tertulis dalam daftar yang diberikan. Baik. Terima kasih dokter. Baiklah. Kalian berdua bisa pulang lebih dulu. Aku akan lihat apa masih ada yang perlu dibereskan. Aku pergi dulu. Hubungi lewat telepon. Kamu sudah bekerja keras, Pak Yu. Besok aku akan bawa baju ganti untuk Lee sekalian kemari. Oke, hati-hati ya. Aku pergi dulu.
Ada apa? Kenapa kamu tegang? Lagi pula nggak ada yang mengenalimu. Apa menurutmu Pak Yu dan Lee sangat serasi? Sabuk pengamannya. Baik. Aku merasa Pak Yu cukup menaruh hati pada Lee. Dia melakukan semua ini berdasarkan rasa tanggung jawab dan juga rasa bersalah. Dia berusaha mengambil hati saja. Kamu belum pernah pacaran, apa yang kamu mengerti? Kalau begitu kamu sangat mengerti ya? Gadis berpiyama. Memangnya kamu sudah pernah pacaran? Kalau begitu, kelak acara kita bergantung padamu. Khawatir terbongkar kedoknya itu karena aku mengkhawatirkanmu. Kamu nggak pernah berinteraksi dengan baik sama wanita. Jika diganti menjadi Pak Yu yang jadi rekan tim baikku. Yesue, kamu kenapa begini? Ini namanya balas dendam, kamu tahu? Hari ini festival pertengahan musim gugur. Aku mau makan kue bulan. Halo, permisi, ada kue bulan? Ada, di sebelah sana. Terima kasih. Hah? Ingin makan isian apa? Kening telur. Ayo pergi. Hanya ini saja? Iya, Semuanya 8,5 yuan. makan dulu sebelum pergi. Sudah seperti wisata. 1 hari penuh di rumah sakit. Untung semua baik-baik saja. Tapi festival pertengahan musim gugur seperti ini lumayan spesial. Halo, Letian, ada apa? Bu Pei, kamu di mana? Aku di rumah. Tadi malam aku ada terjemahan yang ingin aku minta petunjuk darimu. Ku telepon tidak diangkat. Oh, maaf ya. Tadi malam aku buru-buru pergi ke rumah sakit, jadi lupa bawa ponsel. Kamu kenapa? Apa kamu sakit? Apakah parah? Bukan aku, sahabatku yang mengalami kecelakaan, tapi sekarang sudah nggak apa-apa. Kalau begitu, kalau ada masalah, kirimkan saja padaku lewat WeChat. Nanti kalau ada waktu luang, aku akan balas. Tidak apa-apa, tidak buru-buru. Aku cari kamu saat kamu di kelas saja. Oh, boleh juga. Hari ini aku harus pergi ke rumah sakit lagi. Aku baru pergi ke sekolah nanti sore. Guru, ingat makan tepat waktu. Jangan hanya memikirkan merawat orang lain, harus merawat diri sendiri. Baik. Oke, kamu jangan mengomel lagi. Sampai di sini dulu ya, aku tutup.
Sini, Arto, kamu duduk sini. Oh, Sudah. Arto juga sudah datang. Biarkan dia yang menemani. Kamu harus ingat, jangan memikirkan apa-apa. Istirahat yang baik. Semua barang yang kamu butuhkan ada di dalam koper ini. Minta ortua membantumu untuk membereskannya. Dokter bilang kamu sudah bisa makan. Makanannya semua ada di kulkas. Kalau lapar, minta ortua membantu memanaskannya. Aku juga menyuruh Bibi untuk memasak sup. Nanti ada orang yang mengantarkannya. Ingat meminumnya saat masih panas. Bentar lagi rapat, aku harus pergi. Baik, aku mengerti. Cepat pergi urus pekerjaanmu. oh, Payu, kamu tenang saja. Aku akan merawatnya dengan baik, pasti. Kuserahkan padamu ya. Itu, Nonali, aku membawakanmu sedikit makanan. Mau makan sedikit nggak? Sekarang aku belum lapar, nanti saja. Oh, belum lapar ya? Hmm. Lalu, aku juga sudah bawakan pakaian ganti untukmu. Nanti kalau kamu mau ganti, kamu bisa menggantinya. Ya, baik. Oh iya, masih ada ini. Ini apa? Buat apa kamu bawakan ini? Tanganmu sudah seperti ini. Pakai ini untuk bungkus saat mandi. Kalau nggak, gimana mandinya? Oh, hebat. Taruh di sini ya. Iya. Ini, Bayu ini cukup berlebihan ya. Dia memang harus begitu. Ini kan kecelakaan kerja. Li, kamu ini dirawat di kamar yang disebut bangsal mewah pribadi. Memangnya tidak pantas. Aku sekarang geger otak, butuh ketenangan untuk pemulihan. Iya. Coba kamu pikirkan. Sibuk berlari ke sana kemari, menyiapkan teh dan air, masih harus mengurus 3 kali makan. Hebat. Bukankah aku sekarang sudah patah tulang, sudah bisa dibilang cacat? Apa berlebihan kalau dia membantuku mengambilkan teh dan air? Lagi pula, kalau aku bisa pulih lebih cepat, bukankah aku bisa lebih cepat membantunya bekerja? Ku beritahu ya, pada akhirnya dia itu adalah bosku. Dia itu kapitalis yang memeras nilai lebih dari tenagaku. Kenyataannya begitu. Li. Li. Kamu tahu matamu sekarang penuh dengan semacam perasaan bahagia karena dapat berkah di balik musibah. Benarkah? Tidak ada. Tidak ada. Aku hanya sedikit terkejut karena dia mencuci bersih pakaianku yang kotor terkena noda darah. Kamu tahu tidak? Dia itu tipe orang yang bahkan jarang mencuci pakaian sendiri. Jadi kamu ini sedang mengeluh pada aku atau sedang pamer kemesraan? Tapi baguslah, dengan siraman cinta penyakitmu ini akan cepat sembuh. Kamu ini bisa saja bicara, menyebalkan. Aku mau minum. Airnya ada di sebelah situ kan, kamu nggak tahu mengambilnya sendiri. Kamu ini sahabat dekatku kan? Ini minum. Oh, memang Pak Yu yang paling baik padaku. Ya sudah, terus saja dia kembali. Gak bisa, episode acara ini gak kreatif. 2 episode berikutnya sama sekali gak bisa. Kamu harus mengubahnya lagi. Berikan aku proposal lain sebelum pulang, oke? Halo, maaf tadi kita bicara sampai mana? Baik, gak masalah. Ya, sangat bisa, sangat bisa. Baik. Oke. Sampai di sini, baik. Silakan masuk. Pak Yu, Halo? Proposalnya sudah selesai ya? Baik, tolong kirimkan untuk aku lihat. Oke, baik. Terima kasih kerja kerasnya. Ada urusan apa? Pak Yu belakangan ini sibuk sekali. Apa ada yang bisa kubantu? Direktur Tang kita sedang dirawat di rumah sakit. Aku bekerja untuk 2 orang. Kalau di tempatmu nggak ada urusan, aku memang butuh bantuanmu. Kebetulan pekerjaanku sudah hampir selesai. Begitukah? Syukurlah. Tolong datang ke Departemen Direktur Tang untuk membantu. Benarkah?
Syukurlah, akhirnya ada kesempatan untuk belajar denganmu. Oke. Halo? Yes. Kenapa nggak mengetuk pintu dulu? Kamu gak menutup pintu, aku baru saja mau mengetuk. Ada urusan apa? Tadi tim produksi memberitahu katanya tema episode acara selanjutnya adalah hal kecil tentang cinta pertama. Ingin merekam sedikit adegan interaksi kita. Lid dirawat di rumah sakit. Selama periode ini, aku gak boleh buat masalah apapun lagi. Aku harus bersiap lebih matang lagi. Jadi kupikir kita harus saling memahami lebih dalam lagi. Lebih banyak melakukan latihan dan gladi bersih. Supaya nanti gak ketahuan atau semacamnya. Lalu apa rencanamu? Aku berencana lebih memahami kehidupanmu sekarang dan dulu. Kondisi terkini dan perkembangan di tempat kerja. Misalnya, biarkan aku mengikutimu, benar-benar mendengar, melihat, dan merasakan. Benar-benar mendengar, melihat, dan merasakan. Ini sudah episode acara terakhir. Aku sama sekali gak ingin menambah masalah lagi bagi Lee dan Pak Yu. Kamu tuliskan saja semua yang perlu aku ketahui. Nggak perlu. Cari saja di Baidu Baike sudah ada. Hal yang ada di internet itu sudah diketahui semua orang. Bagaimana bisa dibilang pemahaman mendalam? Pemahaman mendalam? Kalau begitu hafal saja 3 buku ini. Masih ada urusan? Hafalkan semuanya. Aku pergi. PR Tool pura-pura jadi kelinci polos di sana. Dipercepat bisa tidak? Bisakah kamu mempercepatnya? Acara seperti ini juga ada yang mensponsori. Juga diberi investasi. Halo? Ayah? Acara apa saja yang ayah sponsori? Kali ini harusnya sudah hampir selesai, kan? Kenapa menghafalnya begitu lambat? Semua ini data-datamu. Kamu harus menghafalnya di luar kepala sebelum acaranya dimulai. Tapi ini terlalu banyak. Proses pembuatan biola. Apa aku juga harus menghafal yang ini? Ini berlebihan sekali. Kamu yang bilang ingin memahami lebih dalam. Gak perlu.
Ini nggak bisa aku hafal. Aku harus pergi lihat bagaimana kamu membuat, baru aku bisa ingat. Baik, nanti ku bawa kamu melihatnya. Tunggu sebentar. Ada apa? Weibo kita sudah lama nggak mengunggah foto. Mau memotret sekarang? Bukan itu. Maksudku apa besok kamu ada waktu luang? Mari kita pergi pemotretan keluar lokasi. Itu tergantung pergi kemana. Ke pantai? Terlalu jauh, Taman laut? terlalu berisik, Agrowisata? membosankan. Baiklah, kamu saja yang bilang mau kemana biar kamu bisa. Taman hiburan. Oke, taman hiburan. Besok pagi jam 9 kita berangkat. Kencan berpakaian sesantai ini. Apa ini kencan? Pakaian seperti ini untuk memotret. Manusia pakai baju, bukan baju pakai manusia. Ayo jalan. Kamu ini banyak sekali teori besarnya. Kita main ini saja. Aku rasa kalau potret di sini pasti romantis. Kekanak-kanakan. Olahraga tanah datar semacam ini sama sekali gak memacu adrenalin. Olahraga tanah datar. Pergi main ke sana saja. Pertua. Akhir pekan begini, kamu tidak istirahat dengan baik di rumah. Mana boleh begitu. Direktur tang kita masuk rumah sakit. Karena kecelakaan kerja. Tentu saja aku harus datang menjenguk. Oh, Aku mau cuci apelnya. ya. Pak Yu, aku sudah sampai di perusahaan. Kapan kamu datang? Meski bermain olahraga tanah datar juga gak perlu bermain sebesar ini kan? Hanya 60 meter. Mirip dengan olahraga tanah datar. Nggak kusangka keberanianmu sekecil itu. Ayo jalan. Main ya main, siapa takut siapa? Hari ini aku akan menemanimu bermain. Ibu, aku mau main benda yang naik turun itu. Wahana jatuhan bebas ini, wahana ini sangat berbahaya. Dulu ada anak perempuan yang dikepang rambutnya, lalu saat dia naik ke atas, malah tersangkut ke dalam mesin itu sampai kulit kepalanya terkelupas. Di atas lehernya penuh dengan darah. Ibu, ayo main komedi putar saja. Baiklah. Jika sekarang nggak berani naik, masih sempat untuk bilang. Jangan maksain diri. Orang tua zaman sekarang suka menakut-takuti anak kecil. Bicaranya terlalu berlebihan. Bicaranya sangat menakutkan. Sebenarnya nggak ada apa-apa.
喜欢说怎么做才能掩饰着难过，没怀疑过每一刻忠于内心的选择，从来只享受沉默的我，才懂缺少了什么，听见内心深处走出的不舍，轻轻经过怎么做才能牵住这一侧，深深记得每一次脆弱时候陪着我，朝夕相伴的时光掠过，这个世界只剩我，仔细听遍海风中你的轮廓。当这首歌描述我内心中你是多么独特，在此刻盘旋着，所有星光环绕着耳朵，指尖旋转的曲折，琴弦上缓缓唱着，慢慢附和不变的执着。这首歌提醒我，你是我一直决定的选择，每一刻欢迎念着，所有一起经过的快乐，就像心跳的频率，多少故事隐藏着，你的声音里有最动听的，我的情节里有最动听的，发生在此刻。